Alkisah, hiduplah seorang raja terkenal dengan sifatnya yang bijaksana dan adil. Raja itu memiliki 10 orang putri yang sangat cantik. Anak-anaknya memiliki nama sesuai dengan warna pakaian mereka sehari-hari. Putri sulungnya bernama Putri Jambon, Putri Nila, Putri Jingga, Putri Ungu, Putri Hijau, Putri Biru, Putri Kelabu, Putri Merah, Putri Oren, dan putri bungsunya bernama Putri Kuning. Tapi, kebahagiaan itu pun kurang lengkap, dikarenakan istrinya meninggal pada saat melahirkan putri bungsunya. Dikarenakan sibuk mengurusi kerajaannya, raja itu pun semakin jarang bertemu dengan putri-putrinya. 10 putri tersebut dirawat oleh inang pengasuh dan kemudian mereka tumbuh besar menjadi anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dari anak-anaknya itu hanya putri bungsu yang tak pernah terlibat di pertengkaran kakaknya. Ia lebih senang ketika bermain sendirian meskipun kecantikan mereka hampir sama. Si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah. Pada suatu saat, raja ingin berpergian dan menanyakan sesuatu pada putri-putrinya. Ayah akan pergi tak lama lagi. Apa kalian ingin sesuatu? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau. Anak-anaknya pun sibuk menyebut berbagai barang mahal. Contohnya seperti kain sutra dan juga perhiasan. Tetapi berbeda halnya dengan Putri Kuning. Aku tak butuh apa-apa. Aku cuma ingin ayah kembali dengan sehat dan selamat. Anakku sungguh baik. Perkataanmu tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan ku bawakan hadiah yang indah untukmu. Dan selama raja tersebut pergi, kelakuan ke-9 putrinya semakin menjadi-jadi. Mereka hanya bersenang-senang dan kemudian menyuruh para pelayannya dengan seenak jidat. Sedangkan Putri Kuning sangat sedih ketika melihat taman kesayangan milik ayahnya menjadi kotor. Dikarenakan para pelayan sibuk untuk mengurusi kakak-kakaknya dan tak sempat membersihkan. Ia kemudian membersihkan taman tersebut dan ketika melihat itu, kedua kakaknya enggan membantunya. Tetapi mereka mengejeknya dengan mengatai Putri Kuning dengan sebutan pelayan baru. Dan bahkan mereka pun tak segan untuk melempari Putri Kuning dengan sampah dan mengotori tempat itu kembali. Sehingga membuat Putri Kuning harus membersihkannya kembali. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian dengan mengganggu dan mengotorinya saja. Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja. Esokan harinya, sang raja tiba di istana. Ketika itu ia melihat ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, sang raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik hati, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini, bukan warna kuning kesayanganmu. Sudahlah ya, tak apa. Kalung hijau pun cantik serasi juga dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Pada keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Putri Hijau merasa iri kepada Putri Kuning dan kemudian menghasut saudaranya dan mengatakan kalau Putri Kuning telah mencuri kalung itu dari saku ayahnya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikannya padaku, bukan padamu. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus memberinya pelajarannya. Mereka lalu merampas kalung tersebut dan kemudian merebut secara paksa. Mereka tak sengaja memukul kepala Putri Kuning dan menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Mereka lalu mengubur Putri Kuning di taman dan tak ada satupun yang berani membuka mulut mengenai hal tersebut. Astaga, kita harus menguburnya.
Sudah berbulan-bulan sang raja mencari Putri Kuning dan tak ada salah seorang dari mereka pun yang tahu kemana Putri Kuning pergi. Kecuali kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Dan saat itulah sang raja sangat amat marah. Hei para pengawal, temukanlah Putri Kuning. Aku ini ayah yang buruk. Biarlah anak-anakku dikirim ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Suatu hari muncullah bunga di atas kuburan Putri Kuning. Kemudian raja melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah Putri Kuning. Daunnya bulat berkilau, bagaikan kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, aku akan beri nama ia Kemuning. Sejak saat itu, bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan, bunga-bunga kemuning bisa dimanfaatkan untuk mengharumkan rambut. Setelah mati pun, sang Putri Kuning masih bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang di sekitarnya.